Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sambil kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengangkat satu nyanyian. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Katakan ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Panjang setiamu, dulu sekarang
dulu sekarang sampai selamanya Tuhan. selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. tiada yang lain, hanya Engkau, Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Mari saudara kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, katakan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Mari saudara sambil angkat tanganmu kepada Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan. Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Engkau tetap Allah kami. Hanya Engkau tetap Allah. Amin. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih buat anugerah Tuhan bersama kami memuliakan Engkau pada pagi di mana Tuhan memberi kesempatan kami boleh bernafas karena Tuhan masih memberi nafas, dan biarlah segala nafas memuliakan Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami lewat Roh Kudus, urapi kami semua, telinga hati kami mendengar apa yang jadi isi hati Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Warisan yang terbaik. Itulah tema saya hari ini. Warisan yang terbaik. Apa tuh warisan yang terbaik? Banyakkan orang tua berpikir, dia sebelum meninggal dunia, kalau dia bisa meraup dunia dan meraup kekayaan, lalu itu yang diberikan kepada anak cucunya. Katanya itu warisan yang terbaik. Tapi Alkitab mengatakan itu bukan warisan terbaik. Ya, bukan warisan yang terbaik. Sebab warisan yang seperti itu yang ditinggalkan seringkali membuat anak-anak berebutan harta. Ya, itu bukan warisan terbaik. Yang kedua, harta itu bisa habis. Ya, harta dunia itu habis. Banyak saya melihat seperti itu.
Jadi itu bukan harta dunia, warisan terbaik. Apa kata Alkitab? Warisan yang terbaik yang harus orang tua berikan kepada anak-anak cucu-cucunya. Ya, lebih dahulu baca Amsal pasal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Orang baik itu orang benar. Orang benar itu pasti baik. Orang baik belum tentu baik. Ya, orang menamakan dirinya aku baik belum tentu baik. Tapi orang benar menurut kata Alkitab itu pasti orang baik. Orang benar itu siapa? Orang benar di mata Tuhan, orang yang ditebus oleh darah Kristus dijadikan benar dan hidup dalam kebenaran. Itu orang benar. Itu pasti memberi yang terbaik. Ya. Catat. Orang benar atau orang baik meninggalkan warisan yang baik. Apa itu warisan yang baik? Apa itu warisan yang baik? Nomor 1, warisan iman. Iman itu tidak bisa habis. Warisan iman. Iman itu yang menjadikan anak-anak saudara. Mungkin orang tua tidak punya warisan harta. Anak saudara bisa memperoleh. Karena saudara wariskan iman. Iman itu dari firman. Firman itu menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Ya, anak-anak muda belajar mengandalkan Tuhan. Belajar engkau punya iman di dalam hidupmu. Dan hidupmu akan diberkati Tuhan. Karena Tuhan berkenan orang beriman. Ya, anak-anak yang selalu mengandalkan warisan kekayaan orang tua. Saya melihat biasa hidupnya banyak yang tidak bisa maksimal, malas. Akhirnya tidak mengusahakan apa yang orang tua tinggalkan. Banyak juga yang baik, anak-anak bisa meneruskan. Tapi kebanyakan cenderungnya itu berharap pada kekayaan yang tidak menentu. Ya. Alkitab mengatakan warisan yang terbaik itu warisan iman. Iman itu tidak pernah habis. Iman itu mendatangkan berkat. Apa yang mustahil bagi kita tidak mustahil bagi Tuhan. Itu iman kita. Iman dari firman. Firman menjadikan tidak ada menjadi ada. Ya. Baca 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Ya. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Iman yang pertama dari Oma Lois. Nenek. Silakan. Dan di dalam ibumu Eunike. Turunkan kepada anaknya Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kemudian kepada cucunya Lois. Itulah Timotius. Dan ini warisan yang harus kita pikirkan, turunkan kepada anak cucu kita. Ya. Anak cucu kita. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Hendaklah engkau berpegang kepada kebenaran. Yang telah engkau terima dan engkau yakini. Ya. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dari kecil anak itu dikenalkan kepada kitab suci. Orang tua harus rajin bawa anak-anaknya ke sekolah minggu. Guru sekolah minggu harus menguasai Alkitab. Dan melakukan dalam hidup, mengajarkan kepada anak-anak itu iman. Membaca kitab suci. Karena firman itu menimbulkan iman. Iman dari firman. Lanjut. Yang dapat memberi hikmat kepadamu. Ya. Dan menuntun engkau kepada keselamatan
oleh iman kepada Kristus Yesus. Itu dari kecil sekolah minggu. Jadi anak sekolah minggu diajar firman. Kalau dari kecil dididik firman Tuhan, ada iman dari kecil. Sampai dia besar, iman itu menuntun dia. Apakah orang tua memikirkan warisan ini kepada anak cucunya? Warisan iman. Kau tidak usah pusing. Terlalu banyak nanti bagaimana mereka. Nanti Tuhan yang atur. Karena mereka beriman pada Tuhan. Mereka akan berharap pada Tuhan. Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupannya. Ya. Firman itu yang menimbulkan iman. Didiklah dari kecil membaca Alkitab. Ini bukan membaca bacaan lain. Didik anak saudara membaca Alkitab. 66 kitab. Banyak itu. Ya. Kalau mereka baca Alkitab, mereka akan dituntun Roh Kudus. Roh Kudus akan menimbulkan iman. Firman yang dibaca itu menjadi rema. Itu tidak bisa habis. Firman itu tidak bisa habis. Firman itu mengadakan yang tidak bisa habis dalam hidup saudara. Ya, kalau dunia punya kekayaan rumah, itu kekayaan dunia, kekayaan fana. Jangan itu yang jadi pikiran orang tua. Aku cari sampai begitu rupa. Orang tua sendiri tidak tahu ibadah, tidak tahu baca Alkitab. Ya gereja pun asal-asal saja, asal hadir tubuhnya, bukan hatinya yang hadir. Ya, itu kekayaan bisa habis, rumah bisa habis, semua bisa habis. Yang tidak bisa habis, firman Allah. Itu yang membuat iman. Iman itu kekayaan. Itu berikan pada anak. Itu warisan yang diturunkan Oma ini. Oma Lois kepada anaknya Yunika. Dan Yunika itu turunkan kepada Timotius. Dan Timotius jadi anak baik, berakhlak. Punya kehidupan rohani. Dipakai Tuhan. Kan bahagia hidup saudara. Kita baca lagi. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Ya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didik orang muda. Kata terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Tapi bahasa Inggrisnya didiklah itu orang muda child. Child itu anak, lebih kecil. Di dalam bahasa Tionghoa, Alkitab bahasa Mandarin itu Old Tong. Old Tong itu artinya balita, lebih kecil. Itu sudah dibawa ke gereja. Dididik dalam pokok-pokok iman, dididik untuk baca Alkitab. Maka anak itu tumbuh besar, kaya dia. Loh, kaya rohani, nanti jadi kaya jasmani. Jangan orang tua terlalu capek dari pagi sampai malam. Suami kerja, istri ya kerja, anak sendiri. Pulang sekolah tidak ada yang menyambut. Tidak pernah duduk-duduk cerita tentang Tuhan. Kan kasih yang anak itu tumbuh tanpa bimbingan, tanpa didikan yang benar dari orang tua. Kalau sudah besar, dewasa, nanti bikin pusing orang tua sendiri. Sungguh. Ya. Nah. Jadi yang pertama warisan yang terbaik iman. Iman itu dari firman, didik baca Alkitab, masuk gereja, belikan Alkitab. Ya, orang tua wariskan iman itu. Yang kedua, apa? Yesaya 33 ayat yang ke-6. Masa keamanan akan tiba bagimu. Ya.
Kekayaan yang menyelamatkan Nah. ialah hikmat dan pengetahuan. Nah, kekayaan yang menyelamatkan. Jadi berarti ada kekayaan yang tidak menyelamatkan. Ya. Kita semua mau masuk surga. Jangan mau masuk ke tempat lain, cuma ada dua pilihan. Surga atau neraka. Nggak ada pilihan tengah-tengah, tidak. Surga atau neraka. Jadi kita mesti ikut Tuhan sungguh-sungguh supaya surga bagi yang kita. Ya. Kalau satu kali masuk surga bahagia terus di dunia ini bahagia semua. Saudara bisa bahagia karena punya apa, tapi itu semu. Tapi bahagia yang benar itu boleh berada bersama Tuhan di dalam surga. Ya. Didik anak kita arahnya surga, bukan bumi. Bumi akan lenyap, bumi akan dihancurkan seperti Babel, 1 jam selesai. Tidak ada yang bisa disimpan. Kalau Tuhan memberkati kita dengan kekayaan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan terikat kekayaan. Tidak ada apa-apanya itu kekayaan dunia. Tidak ada apa-apanya. 1 jam. Wahyu mengatakan 1 jam selesai seperti Sodom dan Gomora. 1 jam. Bagi Tuhan tidak ada apa-apanya kekayaan dunia. Tapi Tuhan cari orang-orang yang kekayaan sejati. Punya hikmat, punya iman, punya pengetahuan. Itu yang Tuhan cari. Dan itu yang harus kita berikan kepada anak cucu kita. Ya, coba dibaca lagi itu. Yesaya 33 ayat 6. Tolong diperhatikan. Masa keamanan akan tiba bagimu. Ya. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Hikmat, pengetahuan, dan Takut akan Tuhan. takut akan Tuhan. Itulah harta benda Sion. Itu harta benda kita. Itu kekayaan yang menyelamatkan. Harta, hikmat, pengetahuan. Itu harta benda dari Sion. Ya, puji Tuhan. Harta dari Sion. Kita harus memiliki harta ini. Hikmat, pengetahuan, ya, dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu sendiri permulaan hikmat. Hikmat itu siapa? Nah, kita perlu tahu hikmat itu siapa? Di mana itu hikmat? Kalau saudara orang pengusaha atau apa, kalau ada kesulitan, berdoa. Tuhan kasih hikmat saya. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Hikmat dari atas. Siapa itu hikmat? Kita tidak tahu. Nah, Alkitab memberitahu hikmat itu siapa? Minta hikmat dari Tuhan. Hikmat luar biasa itu. Ya, kita baca itu ayatnya. Amsal 2. Jadi dia kekayaan sejati itu hikmat. Ya, pengetahuan. Pengetahuan sini apa? Pengetahuan tentang Allah ini. Kembali semua ke sini. Karena firman itu yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Kita baca dulu. Amsal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Nah, Tuhan yang memberi hikmat. Bagaimana saudara melangkah, ngatur rumah, ngatur pekerjaan, apalagi saudara pimpinan. Itu tidak mudah. Kita perlu hikmat. Hikmat yang Tuhan berikan itu pasti jadi. Ya, lihat Salomo waktu masih muda, naik jadi raja. Dia bilang apa? Hambamu ini masih terlalu muda untuk memimpin suatu negara, satu kerajaan. Berilah aku hikmat Tuhan, supaya aku bisa memutuskan hukum. Dan Tuhan berikan kepada Salomo hikmat itu. Dan Tuhan berkata, Salomo, apa yang kau tidak minta, umur panjang, kekayaan, itu semua mengikuti hikmat. Jangan minta kekayaan.
Jangan berikan kekayaan jasmani, harta benda yang bisa selesai. Tapi berikan hikmat kepada anakmu, anak cucumu. Wariskan itu. Itu hikmat dari Tuhan. Lalu Salomo diberi hikmat. Sesudah itu datang masalah. Ya. 2 orang ibu dengan 2 bayi. 1 bayi mati, 1 bayi hidup. Bayi yang hidup ini diperebutkan 2 ibu. Ibu yang satu bilang, ini anakku. Ini anakku. Ribut di muka Salomo. Karena ibu yang satu, waktu dia tidur, dia ketindis anaknya, mati anaknya. Waktu mati anaknya, dia lihat, dia tukar bayinya dengan temannya sebelah. Waktu dia bangun, ini bukan anak saya. Semua orang pasti kenal anaknya. Karena itu jangan ada orang tua tidak mengakui anaknya ini anak kandungnya. Semua harus disayangi. Orang tua harus siap korban. Kita tidak makan, asal jangan anak kita tidak makan. Orang tua harus punya tanda korban kalau sayang anak itu. Ya. Hikmat pengetahuan itu kekayaan. Ya. Raja Salomo bilang, aku masih muda, minta hikmat. Kita baca itu 1 Raja-Raja pasal 3. Ayat yang ke-6. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Ya, Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. ya, Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu ya. dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. ya. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Ya. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ya, Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. terus. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Apa itu hikmat? Terus, Dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. ya, Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? ya. Lalu adalah baik di mata Tuhan Baik di mata Tuhan. bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Iya. Hikmat itu yang harus kita wariskan. Ya. Di mana dia? Dengan imannya Salomo itu. Tadi saya katakan orang tua harus meninggalkan warisan. Warisan yang terbaik itu tadi iman yang pertama. Nah karena imannya dia bicara dengan Tuhan. Bagaimana saya memimpin? Saya masih muda. Mau pimpin bangsa Israel ini. Wah, dia minta sama Tuhan hikmat. Bagaimana mengatur pemerintahan. Kalau saudara mengatur perusahaan, mengatur apa saja, minta hikmat, jangan mengandalkan diri sendiri. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan itu. Tidak ada masalah. Ya. Terus, Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, perhatikan. oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, Ya, dan tidak meminta umur panjang Nah. atau kekayaan Ya. atau nyawa musuhmu, ya, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, ya. maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Terus, Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, terus, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. terus. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, Tidak yang kau minta. baik kekayaan maupun kemuliaan. Tidak usah minta-minta kekayaan dari Tuhan. Minta hikmat. Punya pengetahuan tentang Allah. Punya takut akan Tuhan. Itu hikmat. Kalau saudara hidup seperti ini, takut akan Tuhan, punya pengetahuan, punya hikmat dari Allah, saudara aman. Tak akan lapar. Tak usah berharap mau jadi orang kaya seperti orang kaya itu. Seperti konglomerat begitu. Enggak saudara. 3 kali 1 hari makan ada.
Di sini kesalahan banyak orang tua. Dia kumpul, dia kerja, dia mati-matian. Dapat kekayaan. Dia meninggal, hartanya habis. Anaknya gegeran, berkelahi rebut harta. Saya melihat itu. Gegeran. Tapi kalau sendiri, mulai sendiri-sendiri. Coba. Saya juga ajari orang muda di sini. Jangan takut mulai dari nol, dari bawah. Banyak orang tidak mau dari bawah. Gayanya saja, waduh. Kan papa saya ada uang, habis, bisa habis. Tidak tahu bikin apa-apa. Jangan takut kerja mulai dari bawah. Dari bawah sampai atas. Ya, tamat kuliah, kerja dari bawah sampai naik. Kerja yang baik, dapat dipercaya. Semua kenapa? Takut Tuhan. Tidak mau berbuat salah. Didik anakmu dari kecil, takut Tuhan. Takut Tuhan itu kekayaan. Aman dia kalau takut Tuhan. Aman. Dia tidak minta kekayaan, tidak minta umur panjang, tapi Tuhan beri hikmat. Ayat 12 kita baca tuh 1 Raja-Raja 3. Ini Salomo. Ini contoh yang paling baik. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Iya. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Hati yang penuh hikmat, penuh pengertian. Terus Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. sebelum engkau tidak ada orang seperti engkau. Hebat ini Salomo. Ya, sampai diakui ratu negeri Seba jauh-jauh datang mulia hikmatnya Salomo. Terus Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti sesudah engkau tidak akan bangkit lagi seperti Salomo. Aduh, hebat. Terus Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. apa yang kau Baik tidak kekayaan maupun kemuliaan. Tidak usah minta kekayaan. Tidak usah minta kemuliaan. Terus Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. ini warisan yang harus kita beri. Tadi Yesaya 33 mengatakan kekayaan, pengetahuan, pengetahuan, hikmat, pengetahuan, takut Tuhan. Ini 3 hal ini adalah kekayaan, harta benda yang harus kita berikan pada anak kita. Kalau dia takut Tuhan, sepanjang hidupnya dia tidak perlu khawatir. Allah ada di pihak dia untuk memelihara. Siapa yang kasih nafas? Siapa yang kasih hidup kita? Kita bisa hidup karena uang banyak? Tidak, saudara. Pada akhir-akhir hidup orang, uang kekayaannya semuanya mau dikasihkan kepada dokter. Oh, saya boleh nafas, boleh hidup, boleh sembuh. Belum tentu. Yang kasih nafas kita Tuhan. Tiap pagi kasih setia Tuhan baru. Syukuri itu bangun pagi. Muliakan Tuhan. Tuhan, hari ini saya bisa nafas. Terima kasih Tuhan. Ini orang yang hidup takut Tuhan. Sepanjang hidupnya orang ini tidak susah. Ini. Hikmat, pengetahuan, kekayaan. Siapa itu hikmat? Dari mana itu hikmat? Kolose pasal 2. Ayat yang kedua. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Ya. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Segala kekayaan, pengertian, terus Dan mengenal rahasia Allah, yaitu mengenal Kristus. rahasia Allah siapa? Yesus. Itu rahasia kekayaan. Itu yang harus kita miliki, itu yang harus kita bagikan pada anak cucu kita. Itu kekayaan tidak bisa hilang. Itu kekayaan sejati. Hikmat, pengetahuan, takut Tuhan, 3 hal ini. Yang nomor 1 tadi iman. Terus Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, Ya. hikmat, Ya. dan pengetahuan. nah, di dalam Yesus tersembunyi segala hikmat. Nah, makanya
Anak-anak itu diajar percaya Yesus ya, dari kecil berseru Yesus ya, berdoa dalam nama Yesus dari kecil, dari bayi, dari baru selepas susu dari ibunya, dibawa ke gereja, diajak ngomong-ngomong. Orang tua banting tulang, ngumpul, tidak ada waktu orang tuanya, tidak ada contoh. Orang tua tidak ada waktu untuk ibadah, tidak ada waktu sembahyang, tidak ada waktu di rumah kumpul. Nanti malam sudah capek suaminya, istrinya capek ya tidak ketemu, tidak ngomong. Anak-anaknya sudah capek, orang tua pulang, anak-anak sudah tidur. Tidak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi. Perlu komunikasi, perlu baca Alkitab, sembahyang tiap hari. Itu Om Alois turunkan Yunike, Yunike turunkan Timotius. Timotius jadi anak baik, dipakai Tuhan, terpelihara. Kalau cuma uang, deposito, habis. Kalau itu tidak punya iman, tidak punya takut Tuhan, habis. Gimana saudara? Bahagia tidak melihat anak-anak? Harus ada rasa bahagia. Oh, mereka beriman, mereka hidup benar, mereka hidup takut Tuhan, mereka hidup kudus, kan senang. Ya. Siapa itu harta hikmat? Tuhan Yesus. Dialah harta hikmat kekayaan, kata Alkitab. Ya. Sekali lagi tolong dibaca Kolose 2 tadi. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Nah, terus Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. cukup. Di dalam Yesus itu, perkenalkan Yesus sejak kecil. Sejak masih dini. Belum tahu yang di luar. Nanti dia dipimpin oleh Tuhan, dipimpin Roh Kudus. Ya, anak kecil saudara kalau lagi hamil, tumpangi tangan. Jadi anak yang baik, anak yang takut Tuhan, anak yang berbakti. Ya. Itu iman. Mama-mama hamil, doakan. Tumpangi tangan. Anakku yang lahir ini anak yang baik. Karena itu menikah tidak gampang. Loh, masa ya? Gampang kok itu zaman Nuh. Orang kawin semau-maunya ngambil aja. Ini cantik, oh ini bulu matanya, wah kemain ini. Nggak cocok, cerai lagi. Itu zaman Nuh, menyakitkan hati Tuhan. Orang mau menikah sembahyang baik-baik. Jaga baik-baik kekudusan sampai masuk nikah supaya berkatmu full. Kalau orang sudah bersetubuh, jatuh, tidak full berkat Tuhan. Hidup suci sebelum menikah. Tuhan, saya mau takut Tuhan. Nanti pendeta tumpangi tangan. Bukan tangannya pendeta. Tangannya Tuhan sendiri ada di atas kepala pengantin laki-laki, pengantin perempuan. Dan itu terus nanti anak cucu itu senang. Senang. Ya. Beda kalau orang sudah jatuh. Sangat beda. Memang Tuhan itu baik. Memanggil orang tidak benar, memanggil orang berdosa. Untuk dipulihkan. Itu saya akui. Itu kebaikan kasih Tuhan. Tapi kenapa kita yang sudah tahu, kenapa kita mesti jatuh? Tak perlu tahu takut Tuhan. Itu hikmat, itu kekayaan, itu yang ditanamkan. Ada mata Tuhan menjaga kita, dididik dari masa masih bayi, diajari. Takut Tuhan, itu kekayaan. Yang ketiga, apa itu? Yang ketiga, yang kita harus wariskan kepada anak cucu kita. Yang ketiga ini. Kita baca di Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar.
Orang tua harus meninggalkan nama baik. Orang akan bilang, oh itu anaknya. Oh anaknya si Anu itu. Oh iya mari kita tolong dia. Bapaknya itu baik. Anak baik. Ya. Orang tua yang baik meninggalkan nama yang baik. Jangan orang, anaknya siapa kamu? Oh itu si Anu. Wah, itu papamu itu utang sama saya tidak bayar-bayar. Papamu itu toh yang masuk keluar penjara toh. Orang tua mesti meninggalkan nama baik. Famnya apa, C-nya apa, itu marganya itu. Ini Alkitab yang katakan nama baik adalah harta yang kekayaan yang apa? Dibilang nama baik. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Orang kaya tapi namanya buruk. Dikasih orang lebih baik daripada perak emas, daripada orang cerita-ceritain kita. Tidak ada kepala. Nama baik. Itu kekayaan. Lebih dari kekayaan. Punya banyak kekayaan tapi tidak punya nama baik. Untuk apa? Orang, itu orang, itu orang tipu. Ini orang tipu. Jelek. Kalau saudara pun ada hutang hari ini, berdoa dengan sungguh dan takut Tuhan. Ini saya tidak sengaja melakukan kesalahan. Nanti Tuhan yang selesaikan. Itu iman. Hiduplah benar. Hiduplah dengan takut Tuhan. Takut Tuhan itu memperpanjang umur. Banyak berkatnya takut Tuhan. Takut Tuhan itu apa? Satu kekayaan yang luar biasa. Tuhan memberkati orang yang takut Tuhan. Sampai tidur bangun dia, Tuhan sudah siapin. Malam-malam dia tidur, besok pagi dia bangun, sudah ada berkatnya. Ini orang yang takut Tuhan. Kau main itu, takut Tuhan, hikmat, pengetahuan, iman, apalagi saudara, Yesus. Luar biasa anak-anak saudara, cucu saudara akan diberkati. Nah, gimana? Kumpul-kumpul kekayaan, biarkan anak itu. Menurut orang tua-tua bilang begini, anakmu itu keluar, dia punya berkat sendiri. Anakmu keluar, dia punya berkat sendiri. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, memang tidak sama berkatnya. Kalau anak sulung itu berkatnya sulung. Anak sulung itu 2 porsi, anak lain 1 porsi. Itu memang begitu. Asal dia juga bisa jaga kesulungannya, berkat sulungnya tetap tinggal seperti siapa? Siapa yang tidak jaga kesulungannya? Esau. Itu hukum. Anak sulung, berkatnya sulung, berkat double porsi, rohani jasmani. Rohaninya melimpah, materi juga dia melimpah. Materi habis, rohaninya tidak habis. Dia diterima di sorga. Ya, bawa anak-anakmu. Jangan lupa. Jangan sendiri maju, anak kita mundur. Nama baik. Harus punya nama baik. Teladan yang baik. Jadi warisan apa yang terbaik? Warisan apa yang terbaik? Warisan iman, warisan hikmat, pengetahuan, takut Tuhan. Apa lagi? Yang ketiga apa? Nama baik. Jangan nama jelek. Oh anaknya itu, anaknya itu. Ya, nama baik. Tuhan menolong kita semua ya. Betul ya. Itu kekayaan hebat. Wariskan. Jadi temanya itu tadi. Apa warisan terbaik? Nah, setiap orang tua jangan mikiri
Nanti kalau saya mati, anak saya harus punya rumah. Jangan pikirin itu. Anakmu sendiri punya berkat. Ajari saja dia iman. Ajari dia nama baik jaga ya. Ajari dia hikmat, pengetahuan, takut Tuhan. Kenal Yesus. Yesus itu firman Allah. Allah yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Orang memiliki Yesus punya itu dalam hidupnya, kaya. Karena itu kalau saudara diberkati juga dengan kekayaan jasmani, tidak usah sombong. Tidak perlu. Kesombongan itu dibenci Tuhan. Ajari saudara punya anak takut Tuhan dari kecil. Takut Tuhan dari kecil. Itu Obaja itu. Kaya itu Obaja. Isabel mau tangkap begitu banyak, membunuh nabi-nabi Tuhan. Dia kasih makan 100 nabi, 50. Pegawai cuma. Banyak uangnya itu Obaja. Banyak. Iya, nabi kecil tapi diberkati. Karena apa? Takut Tuhan. Itu kekayaan, hikmat dari kecil. Takut Tuhan. Takut Tuhan, satu kekayaan. Itu kekayaan sejati. Sebelum saya tutup firman Tuhan kita menyembah. Baca itu terakhir. Obaja. Kalau sudah tidak percaya, itu Obaja itu. Dibaca. 1 Raja-Raja 18 ayat 3. Sebab itu Ahab telah memanggil Obaja yang menjadi kepala istana. Jabatannya apa? Kepala. Terus? Obaja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh takut Tuhan. Kita ini tidak sungguh-sungguh. Ya. Siapa yang ngajar dia takut Tuhan? Ayat 11 dan 12. Dan sekarang engkau berkata, pergilah katakan kepada Tuhanmu Elia ada. Ya. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat aku ke tempat yang tidak ku ketahui. Ya, terus. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, Ya. tentulah ia akan membunuh aku. Ya. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tuhan itu Obaja. Kalau kamu dari sejak kecil takut Tuhan, sampai tua takut Tuhan. Obaja ini cuma nabi kecil. Dia tulis satu kitab saja, Obaja. Tapi dia pelihara 100 orang yang mau dibunuh oleh Isabel. Nabi-nabi Tuhan. Dikasih makan 50-50. 3 kali sehari. Coba hitung. Makan nasi kuning sekarang berapa satu? Nasi kuning 20.000. Satu hari 60.000. 100 orang. Cuma makan pagi berapa juta. Hebat ini Obaja. Dari kecil sungguh-sungguh takut Tuhan. Siapa yang ngajar dia takut Tuhan? Mamanya. Bapaknya. Ini warisan. 100 nabi dikasih makan. Coba saudara nanti itu. Makan pagi nasi kuning 20.000. Kali 100. Berapa itu? Makan siang nasi kuning. Malam makan nasi kuning, mukanya jadi kuning. Coba itu nabi-nabi. Berapa uangnya Obaja satu hari? Hebat. Apa modalnya? Takut Tuhan. Dari kecil takut Tuhan, tidak mau bikin salah. Itu kena takut Tuhan panjang umur. Bahagia di bumi. Kemana saja kita tidak ada rasa takut-takut. Tidak ada. Takut Tuhan. Ya, Alfa. Takut Tuhan ya. Nanti kamu diberkati. Tuhan memberkati kita. Jadi ini kekayaan. Wariskan kepada anak cucumu. Kekayaan iman. Pengetahuan hikmat. Takut Tuhan. Yang keempat, jaga nama baik. Apa yang kurang? Saudara tidak usah gantung sama siapa-siapa. Tidak gantung sama orang tua. Orang tua punya berkat, anak juga punya berkat, cucu punya berkat. Tuhan menolong kita, kiranya rendah hati kita,
dengar firman Tuhan, terima. Mari kita mau angkat tangan, kita menyembah Tuhan. Tuhan ada di sini. Yang kita ajarkan adalah kebenaran Tuhan. Bukan janji yang kosong, tidak. Siapa yang takut Tuhan, kepadanya diberikan umur panjang. Dia tidak pernah kekurangan orang yang takut Tuhan. Apa yang dia perlukan Tuhan siapkan. Sejak kecil takut Tuhan seperti Obaja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman itu pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Itu yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Siapa yang mau jadikan firman itu kekayaan? Firman-Mu siapa? Itu kebahagiaan. Terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Siapa yang mau menjadikan firman Tuhan pegangan hidup? Itu harta. Yesus itu harta, hikmat, kekayaan, pengetahuan ada di dalamnya semua. Ini kebenaran. Kebenaran yang harus kita alami dan kebenaran yang harus kita saksikan. Tuhan bisa mengembalikan apa yang saudara hilang hari ini. Ada banyak orang bilang sama saya, dulu dia punya, kemudian dia hilang, dia susah, masalah COVID, masalah apa saja. Kalau kamu takut Tuhan,
Tuhan mengembalikan apa yang dicuri setan, karena setan itu pencuri. Pencuri damai, pencuri kekayaan saudara, pencuri semua. Pagari itu kekayaanmu dengan takut akan Tuhan. Hikmat, pengetahuan, iman. Tidak akan kekurangan, saudara. Ini kebenaran yang saya sampaikan. Kebenaran yang harus kita saksikan, kita alami dalam hidup. Kita perlu menangis hari ini sebagai orang tua. Air mata kita untuk anak-anak dan cucu. Menangis untuk anak-anak, menantu, cucu. Air mata kita dihitung. Mazmur mengatakan, air matamu kuhitung, kata Tuhan. Kusimpan di kirbat. Di sorga ada kirbat, tempat menyimpan air mata orang-orang kudus yang takut Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman Allah tidak sia-sia diberitakan. Ini pengajaran yang berharga Tuhan. Supaya kami boleh menjaga nama baik kami. Berjalan dalam terang. Tidak ada tudingan. Tidak ada tunjuk. Tidak ada. Berjalan dengan hati yang lapang. Kami hidup dari Tuhan, bukan hidup dari diri kami. Kami tidak hidup dari apa yang kami punya. Kami hidup dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, jangan bimbang. Tuhan pelihara. Jangan bimbang. Kau di sisiku, dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, bersamaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terima kasih. Kami percaya firman-Mu mengajar kami. Nasihat Tuhan adalah nasihat tertinggi. Dan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami orang tua, untuk mengajarkan kepada anak cucu kami, generasi demi generasi, sehingga nanti ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus, mencurahkan berlipat-lipat, itu akan dicurahkan sebagai hujan akhir di akhir zaman. Orang tua, anak muda, semua dipakai Tuhan untuk menjadi saksi, menyaksikan, mengajarkan, memuridkan, sampai Injil ini didengar semua orang. Dan itu waktunya Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa. Kami percaya tidak ada yang sia-sia. Kami beribadah, kami menyembah, kami hidup oleh firman itu. Mari kita angkat tangan dua-duanya. Terimalah berkat. Berkat yang terbaik turun dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Berlimpah-limpah berkat Tuhan hari ini sampai selamanya. Rohani, jasmani, engkau diberkati Tuhan. Berjalan dalam Tuhan jadi saksinya. Hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Terimalah berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang terima berkat, mari kita katakan amin.